Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Dwi Jainingrum, NIM 2020-11026 dari kelas 3F Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran perniagaan gas bumi studi kasus PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk SPU Distribusi Wilayah 2. Keberadaan gas bumi sebagai energi pengganti minyak bumi semakin penting dan memiliki strategis dalam menekan emisi karbon dioksida atau menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global. Diversifikasi BBM ke bahan bakar gas juga bertujuan meminimalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan efisiensi anggaran pemerintah serta mengurangi beban biaya bahan bakar pemilik kendaraan. Pada intinya, konversi BBM ke bahan bakar gas dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Data ini menunjukkan bahwa pemerintahan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat. Ini merupakan potensi bisnis yang menjanjikan. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan kepada energi minyak bumi, gas bumi sebagai salah satu energi alternatif diperkirakan akan semakin berperan penting dalam perkembangan industri di Indonesia. Strategi pemasarannya antara lain yaitu 1. Analisis lingkungan pemasaran internal dan eksternal. 2. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga, analisis strategi produk. Yang keempat, analisis strategi harga. Yang kelima, analisis strategi tempat atau distribusi. Dan yang keenam, analisis strategi promosi. Analisis lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, dan lingkungan eksternal yaitu peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats. Analisis internal dan eksternal pada PT Gas Negara. Internalnya yaitu analisa lingkungan internal. Penilaian internal berfokus pada upaya identifikasi dan evaluasi kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan dalam area fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi produk operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan yang jelas, memberi landasan yang menetapkan tujuan dan strategi. Eksternalnya yaitu pencapaian tersebut diperoleh melalui upaya manajemen dalam melakukan improvement program efisiensi di berbagai proses bisnis terkait permasalahan perpajakan. PGN akan mengikuti ketentuan hukum yang ada, namun masih tetap mengupayakan langkah-langkah hukum serta mitigasi risiko terbaik. Komitmen kami adalah memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan mitigasi risiko ini adalah bagian dari upaya PGN untuk menjaga fundamental dan menjamin keberlangsungan bisnis perseorangan dalam jangka panjang. Keunggulannya yaitu luasnya jaringan pipa yang dimiliki perusahaan saat ini, yang telah terpasang pada daerah sentra-sentra industri memiliki entry barrier yang tinggi. Yang kedua, kinerja perusahaan cukup baik sebagai modal untuk membangun kepercayaan investor. Yang ketiga, keunggulan lainnya seperti kualitas SDM atau sumber daya manusia, kapabilitas perusahaan yang khas, dan lain-lain. Kelemahannya yaitu meningkatkan pangsa pasar gas bumi. Kedua, mengembangkan kompetensinya di bidang distribusi dan teknik utilisasi gas. Hal ini diharapkan akan menjadi kompetensi atau kapabilitas yang khas bagi perusahaan sehingga dapat menjadi keunggulan bersaing perusahaan di masa mendatang. Agar perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi intinya, perlu dilakukan outsourcing terhadap kegiatan-kegiatan atau sumber daya yang tidak menunjang kapabilitas strateginya. Yang ketiga yaitu diversifikasi ke bidang transmigrasi gas sesuai dengan misinya. Dan yang keempat yaitu desentralisasi. Analisis segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi geografis.
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau PGN adalah badan usaha milik negara yang dibangun untuk pembangunan FSRU. Kedua yaitu segmentasi demografis. PT Perusahaan Gas Negara Persero adalah pemberian subsidi BBM oleh pemerintah yang masih tinggi sehingga harga jual BBM lebih rendah dari harga jual gas alam, dan ini berdampak pada penjualan gas alam. Ketiga, segmentasi behavioral. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau PGN adalah badan usaha milik negara yang didirikan pada tahun 2009 menerapkan sistem behavior safety pada SBU 1. Dan yang keempat yaitu segmentasi psikografis. Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Persero berada pada kuadran 1, yang berarti perusahaan harus melakukan strategi pertumbuhan. Analisis targeting. PGN mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 km, menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. PGN mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen. Analisis strategi produknya. PT PGN Persero Tbk sebagai BUMN milik Indonesia yang bertugas mendistribusikan dan meniagakan gas bumi perlu melihat potensi ini sebagai kesempatan untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri tersebut. Di samping itu, sebagai salah satu badan usaha negara yang menjadi pilar perekonomian bangsa, maka PGN usaha memiliki kepentingan untuk meningkatkan profit usahanya. Kinerja merupakan suatu proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan standar perusahaan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Moheriono 2012, salah satu faktor yang paling penting dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah faktor sumber daya manusia atau disebut SDM. PGN kini bukan lagi pemilik tunggal di bidang distribusi dan perniagaan gas bumi. Kebijakan pemerintah terkait dengan pemanfaatan gas bumi dan peningkatan kebutuhan gas bumi dalam negeri memunculkan perusahaan-perusahaan baru yang bersaing dalam industri gas bumi di Indonesia. Analisis strategi tempat atau distribusi. Yang pertama yaitu integrasi infrastruktur jaringan pipa hulu hilir serta jaringan pipa gas PGN dan Pertagas. Yang kedua yaitu transformasi bisnis dan restrukturisasi anak perusahaan. Yang ketiga yaitu penyelesaian pembangunan jaringan pipa rokan. Yang keempat yaitu pembangunan terminal LNG regasifikasi Small-Land Pass-Through Cilacap. Yang kelima, pembangunan jaringan pipa Senipah Balikpapan untuk mendukung pasokan gas ke RU Balikpapan. Dan yang keenam, penyelesaian konversi pembangkit diesel PLN ke gas sesuai dengan Kepmen 13. Yang ketujuh, pembangunan infrastruktur LNG untuk smelter domestik. Analisis strategi promosinya yaitu PGN kini bukan lagi pemain tunggal di bidang distribusi dan perniagaan gas bumi. Kebijakan pemerintah terkait dengan pemanfaatan gas bumi dan peningkatan kebutuhan gas bumi dan negeri memunculkan perusahaan baru yang bersaing dalam industri gas bumi di Indonesia. Distribusi dan niaga gas bumi, kedua transmigrasi gas bumi, dan terakhir lifting minyak dan gas bumi. PGN juga memiliki bisnis di sektor gas alam cair yaitu atau LNG, di mana perseorangan memiliki satu unit penyimpanan dan regasifikasi LNG terapung bernama FSRU Lampung. Akan tetapi, sampai pada akhir tahun 2014, FSRU Lampung hanya menyalurkan 2 kargo LNG dan 1 kargo di tahun 2015. Rendahnya utilisasi FSRU Lampung dikarenakan PLN sebagai pelanggan utama.
tidak mencapai kesepakatan dengan PGN dalam penentuan harga sewa FSRU Lampung pada kontrak lanjutan. Sampai tahun 2019, PLN hanya menggunakan FSRU Lampung jika permintaan gas untuk pembangkit mengalami kenaikan tajam dan tidak bisa diladeni oleh infrastruktur yang ada. Tujuan mendirikan PT Gas Negara yaitu perusahaan gas negara telah bertransformasi menjadi perusahaan yang berdedikasi pada satu tujuan, yaitu memberikan keahliannya energi infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara jangka panjang. Analisis strategi perusahaannya bisa dilihat dari grafik tersebut, yaitu data ini menunjukkan bahwa permintaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat. Ini merupakan potensi bisnis yang menjanjikan. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan kepada energi minyak bumi, gas bumi sebagai salah satu energi alternatif diperkirakan akan semakin berperan penting dalam perkembangan industri di Indonesia. Dalam jangka panjang, permintaan gas bumi di dunia juga diperkirakan akan meningkat secara global hingga tahun 2020. Mengingat perkembangan ekonomi dan teknologi yang akan mendorong banyak pembangkit listrik berbasis BBM dan batu bara untuk beralih memakai gas alam yang dipandang lebih ramah lingkungan. Pada awalnya, posisi keuangan konsolidasian PGN per 31 Desember 2020 tetap menunjukkan posisi keuangan yang masih baik, dengan total aset sebesar 7,53 miliar US dollar yang di dalamnya termasuk kas dan setara kas sebesar 1,18 miliar US dollar. Total liabilitas sebesar 4,57 miliar US dollar. Total ekuitas sebesar 2,96 miliar US dollar serta rasio lancar atau perbandingan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek sebesar 1,7 kali. Kesimpulannya yaitu prioritas strategis pertama yang dapat dilakukan adalah menggunakan manajemen regulasi dan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Kemudian kereta strategis lainnya adalah meningkatkan pasokan yang andal dan kompetitif melalui kontrol independen untuk berita. Strategi ketiga adalah menjalankan bisnis yang kompeten, sinergis dengan perspektif internasional. Sedangkan prioritas strategis keempat adalah peningkatan kapabilitas SDM teknologi inovasi dan teknologi informasi yang fokus pada masa depan. Prioritas strategi yang kelima adalah meningkatkan solusi energi berbasis kontrol bisnis di seluruh rantai nilai gas bumi. Sedangkan strategi terakhir adalah membangun handal infrastruktur dan terus berkembang. Sarannya yaitu pada penelitian ini adalah PGN terlibat secara aktif dalam pembahasan wacana yang berkembang dalam bisnis gas bumi saat ini, yaitu membentukkan atau penunjukan entitas bisnis sebagai agregator gas bumi yang berfungsi sebagai entitas jenis komponen yang menampung dan memberi pasokan gas bumi dari beberapa pemasok atau produsen gas bumi dalam negeri agar adanya jaminan pasokan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.